Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah kita masuk di SAP ke-10 ya, yaitu pengelolaan getah pepaya, jerami padi, dan tepung umbi ubi jalar. Ya, saya bagikan dulu. Oke, ya. Oke, baik, sudah kelihatan ya. Ya, yaitu pengelolaan getah pepaya, jerami padi, dan tepung umbi ubi jalar ya. Dalam mata kuliah kita, ya. Pengelolaan limbah pertanian dan industri untuk pakan ternak. Oke, kita masuk ke getah pepaya atau papain. Getah pepaya ini dihasilkan oleh pepaya, berasal bisa dari buah yang paling banyak, itu juga dari batang. Tapi yang paling banyak bisa diusahakan dengan tidak merusak batang, tetapi eh, dengan mengambil dari buah yang sudah cukup tua ya, untuk kemudian bisa diambil dalam artian belum sampai matang ya. Jadi getahnya masih cukup banyak bisa di-collecting. Nah, getah pepaya disebut juga dengan papain. Jadi papain ini adalah suatu enzim pemecah protein tergolong dalam enzim proteolitik yang berasal dari getah pepaya. Nah, sebagai enzim proteolitik, papain punya keaktifan yang sangat tinggi dalam lingkungan yang mirip dengan lingkungan yang ada di dalam usus halus, ya, yaitu antara pH 4 sampai 9. Di mana laju aktivitas enzim ini akan berbanding lurus dengan penambahan konsentrasi papain yang diberikan. Artinya semakin banyak enzim yang diberikan di dalam suatu reaksi, maka akan semakin cepat proses reaksinya. Tetapi pada konsentrasi tertentu nanti terjadi suatu kesetimbangan. Artinya, penambahan enzim papain secara terus-menerus akan mengalami laju yang tetap. Nah, biasanya selain digunakan sebagai pelunak daging, ya, papain ini juga biasa dicobakan atau bisa diberikan atau diperlakukan sebagai obat cacing pada ternak atau obat anti helmintik ya, karena sifatnya selain sebagai hidrolisis protein, dia juga bisa membantu merusak merusak uh, protein dan enzim yang kemudian diperlukan dalam proses metabolisme. Nanti kita lihat bagaimana dengan kandungan nutrisi papain, walaupun dia digunakan tidak sebagai sumber nutrisi ya, dia digunakan sebagai bagian dari apa namanya pemecah protein ya, atau untuk pelembut atau pelunak daging, dia punya kandungan yang sebagian besar merupakan unsur protein ya. Tadi dari beberapa asam amino, ada 10 asam amino yang diantaranya merupakan asam amino esensial ya, terutama untuk unggas. Misalnya arginin ya, isoleucin, kemudian lisin, fenilalanin, treonin, dan triptofan. Yang lainnya bukan yang esensial. Nah, untuk yang esensial ini yang tertinggi kita bisa lihat adalah jenis asam amino arginin. Totalnya mencapai 15,48% ya, dari jumlah papain yang diberikan. Sementara eh, peringkat keduanya adalah lisin, ya 6,75%. Ya. Dan yang lain-lainnya tidak terlalu tinggi. Tapi dengan demikian kita tahu bahwa memang penyusun dari papain ini adalah bagian dari yang disebut asam amino protein. Nah, bagaimana mekanisme kerja sebagai obat cacing? Ya. Nah, papain ini pada saat diberikan atau dicampurkan ke dalam bahan atau objek yang digunakan, misalnya daging ya, yang keras atau yang daging yang berasal dari ternak yang tua, dia akan mengadakan
reaksi protein yang terdapat pada tubuh cacing. Ya. Nah, maksud saya kalau diberikan sebagai obat cacing, ya, maksud saya diberikan sebagai obat cacing, diberikan ke dalam tubuh ternak, dicampurkan ke dalam pakan, ya. Mekanisme kerja pain di dalam membunuh cacing ini, dia akan mengadakan reaksi dengan protein yang terdapat pada tempat tubuh cacing. Cacing kan terdiri bagian penyusunnya adalah protein. Dia akan mengadakan reaksi, yaitu cacing Ascaridia gali yang banyak ya, yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Diduga dia akan merusak enzim-enzim yang dibutuhkan oleh parasit cacing dalam proses pencernaan makanan. Papain dimungkinkan juga akan merusak protein dan glikoprotein yang berperan di dalam transport hasil metabolisme dari cacing. Karena itu dia akan terhambat dan kemudian sampai pada proses kematian. Reaksi yang terjadi adalah hidrolisis protein menjadi polipeptida dan peptida sederhana dan selanjutnya akan menjadi asam amino. Di bagian dari tubuh cacing, ya, itu juga dianggap sebagai bagian dari protein dan itu yang akan dihidrolisis. Dia melihatnya sebagai bagian dari sumber protein dari bahan makan. Oleh karena itu ini menjadi musuh dari cacing. Ya. Dengan demikian kemudian enzim ini banyak digunakan karena fungsinya sebagai hidrolisis protein tadi. Bagaimana dengan aplikasi penggunaannya, ya? Nah, pemberian getah pepaya sebagai obat cacing atau antelmintika, antelmintik itu berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan, ya karena sifatnya rasanya yang agak pahit gitu ya, itu bisa berpengaruh terhadap penurunan konsumsi pakan. Pada ayam buras biasanya pemberian dosis 0,75 gram per kilogram bobot ayam, dia akan menurunkan konsumsi. Nyata dia sifatnya yang berasa pahit, tetapi dia dapat meningkatkan bobot badan ya pada saat yang bersangkutan atau ayamnya terpapar cacing yang tadi ya Ascaridia galli. Dan dia dapat memperbaiki peak konversi ya atau angka konversi rasum, efisiensi penggunaan makanan karena yang harusnya diasumsi sebagian untuk cacing, cacingnya akan dihentikan dan kemudian kan seluruhnya dikonversi menjadi apakah telur ataupun daging untuk ayam ayam Arab atau ayam kampung misalnya, ayam ayam buras itu tadi. Nah, supaya aman disarankan untuk pengobatan cacing menggunakan papain dengan dosis 0,5 gram saja per kilogram bobot ayam. Jadi kalau kemudian bobotnya berapa, ditimbang dulu di rata-rata secara umum kita sampling misalnya 10 ayam di dalam satu vlog ya. Kemudian baru diberikan dengan dosis 0,5 gram dari setiap kilogram. Jadi tinggal dikalikan dari bobotnya. Itu lebih aman ya. Tidak terlalu mengurangi konsumsi pakan. Jadi tidak terlalu pahit. Nah, saran lain dapat diberikan ya untuk ayam-ayam yang tidak terinfeksi penyakit cacing ya karena getah pepaya atau pepaya dapat meningkatkan daya cerna, dia bisa diberikan. Yang aman ya maksimal di dosis 0,5 gram per kilogram bobot ayam. Ini dapat meningkatkan daya cerna ya, karena prosesnya sebagian dari cacing kemudian bisa dibunuh atau dimatikan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Bagaimana dengan potensi jerami padi? Jerami padi merupakan limbah yang banyak ya, yang merupakan hasil dari limbah pemanenan tadi. Jadi limbah pertanian. Potensinya sangat besar karena Indonesia merupakan negara agraris. Ya, sampai sekarang kita tetap menjadi negara agraris dengan baku tanam ya, luas baku tanamnya yang sangat luas di Indonesia. Kan kita masih sampai ini melakukan ekstensifikasi yaitu dengan penambahan luas lahan yang akan digunakan ya untuk meningkatkan produksi. Jadi potensi sangat besar setiap daerah ada. Penggunaan jerami pada ternak ruminansia itu akan sangat menguntungkan ya sapi kerbau karena rumennya mampu merombak limbah jerami menjadi pakan yang bergizi ya dan kemudian bisa dikonversi apakah sebagai daging untuk ternak potong dan apakah sebagai susu untuk ternak perah seperti itu. Mengapa hal ini bisa bermanfaat bagus untuk ruminansia? Karena di dalam rumennya
terdapat mikroorganisme yang mampu merilis enzim yang berguna dalam proses degradasi dari jerami. Di sana ada mikroorganisme berupa bakteri, protozoa, dan fungi yang mampu melakukan proses fermentasi serat, baik itu selulosa ataupun hemiselulosa, menjadi uh, energi yang kemudian digunakan di dalam proses peningkatan bobot dan produksi susu. Bagaimana dengan teknologi pengolahannya? Untuk jerami padi ada dua teknologi yang biasa dikembangkan di dalam proses pengolahan. Nah, yang pertama dengan perendaman. Nah, perendaman di dalam asam atau basa, ya, yang lemah, ya, dan kemudian yang kedua dengan fermentasi. Dua teknologi yang biasa dilakukan di dalam pengolahan limbah jerami padi. Nah, untuk perendaman biasa dilakukan dengan natrium oksida, ya, dengan natrium oksida jerami bisa meningkat koefisien cernanya atau daya cernanya menjadi jauh lebih baik atau meningkat. Hal ini disebabkan karena NaOH merupakan senyawa yang dianggap paling efektif di dalam melonggarkan ikatan lignoselulus dari serat. Ikatan lignoselulus, lignohemiselulus, ya. Bahkan beberapa menyatakan dia juga bisa melarutkan lignin walaupun tidak semuanya. Nah, jadi dengan adanya perendaman menggunakan NaOH akan terjadi pembengkakan dari ikatan lignoselulus. Jadi ikatan lignoselulus yang rapat kemudian bisa melonggar, membengkak, ya. Kemudian dia merenggangkan ikatan lignoselulosa dan juga lignohemiselulosa, kemudian melonggarkan ikatan hidrogen kristal dari selulosa. Penetrasi enzim bisa masuk dan kemudian akan mampu meningkatkan luas permukaan dari enzim untuk melakukan proses penguraian atau degradasi. Ya, dengan demikian kemudian akan bantu meningkatkan daya serap dari unsur nutrisi yang ada di dalam jerami. Namun dengan demikian ada kekurangan dari NaOH ini karena bisa menimbulkan residu yang berbahaya di dalam rumen atau di dalam saluran pencernaan ternak. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap sebaiknya kalau tidak terpaksa tidak dilakukan, ya. Dilakukan dan beberapa hal yang lain yang bisa membantu meningkatkan itu. Ya, salah satu yang tadi dengan tahap yang kedua tadi dengan fermentasi. Tapi beberapa mereka menggunakan kemudian melakukan proses pencucian atau leaching, ya, untuk menghilangkan NaOH yang masih menempel untuk mengeliminir karena NaOH dianggap senyawa yang hingga saat ini paling efektif di dalam membantu merenggangkan atau memutus ikatan lignoselulosa untuk kemudian bisa dicerna oleh ternak, ya, ternak ruminansia. Nah, yang kedua adalah teknologi fermentasi untuk pengolahan jerami padi. Nah, biasanya kapang yang digunakan atau inokulum yang digunakan adalah jenis Trichoderma spesies, ya, utamanya Trichoderma hertzianum. Ini pada dosis 2,5% ya, dari bobot jerami nanti yang akan difermentasi, ya, 2,5%-nya. Tambahkan dengan Trichoderma hertzianum, kemudian diaduk secara merata. Kemudian setelah itu diperam, ya, selama 20 hari, diinkubasi selama 20 hari, ya, difermentasi selama 20 hari. Di mana kemudian di 20 hari setelah panen, hasil fermentasinya menunjukkan nanti analisis lab itu meningkat proteinnya atau protein kasarnya. Kandungan protein kasar dari bahan jerami akan meningkat. Ya. Ya, itu tadi ya, karena adanya proses degradasi dari inokulum Trichoderma hertzianum merombak apa namanya lignoselulus dan selulosa yang mengandung serat kemudian dirombak atau dikonversi menjadi single cell protein, ya, atau kalau kita analisis dalam laboratorium itu masuk dalam protein kasar secara umum keseluruhan, ya. Ya, jadi akan mampu meningkatkan terutama kandungan unsur protein. Ada hasil penelitian beberapa menunjukkan, ya, dari kondisi jerami awal yang proteinnya 4,3% itu kemudian bisa meningkat 3 kali lipat, ya, jadi 12,19%.
Jadi artinya dari sisi kualitas fermentasi berperan dalam meningkatkan atau memperbaiki status nutrisi dari bahan yang atau limbah yang difermentasi. Yang kedua, selain peningkatan unsur utamanya protein, terjadi penurunan serat karena serat ini yang nanti didegradasi, diurai. Ya, serat yang mengandung selulus, selulosa, liposelulosa, kemudian dikonversi menjadi single cell protein atau protein sel tunggal. Ya, yang kemudian akan menjadi protein di dalam proses uji proksimat. Ya, serat kasar turun dari 43,8%, kemudian turun hampir separuh ya, jadi 26,44%. Tapi hingga saat ini memang penggunaannya masih digunakan untuk ternak rumensia, belum sampai ke unggas karena serat kasar walaupun turun masih tinggi untuk ternak unggas. Ya, ternak unggas yang ras itu ya broiler atau ras petelur itu hanya maksimal di 4%, ya, maksimal 4%. Ya, bisa kadang orang kutak-atik ya supaya harganya lebih murah sampai 5-6%. Tapi yang ideal tetap bagus. Oleh karena itu jerami padi belum dilirik karena stratasinya masih tinggi. Jadi hanya bermanfaat ya untuk jerami digunakan sebagai sumber eh, sumber pakan untuk alternatif untuk ternak rumensia. Tentunya dengan proses pengolahan akan jauh lebih memberikan nilai plus untuk peningkatan nutrisi dari jerami. Oke, kemudian yang terakhir bahan atau pengelolaan limbah dari ubi jalar. Ya, ubi jalar yang biasa digunakan adalah ubi jalar dari ubi jalar yang afkir gitu ya. Jarang yang bagus dijual, tapi banyak juga yang afkir kecil-kecil tidak bagus. Ya, itu yang bisa digunakan. Nah, salah satunya dengan alternatif pembuatan tepung dari ubi jalar ini. Tanaman ini berasal dari India, ya, tepatnya India Barat atau di Amerika Tengah seperti itu, dan kemudian masuk di Indonesia karena Indonesia juga merupakan uh, daerah tropis di mana tanaman ini cocok tumbuh di daerah tropis. Walaupun nanti di Indonesia sendiri itu produksinya tergantung selain dari varietas juga kondisi lingkungan karena ada yang suhunya masuk dalam kelompok suhu yang optimum untuk pertumbuhan ubi jalar, ada yang tidak. Ya. Suhu optimum tumbuhan ini akan produksi bagus pada saat lingkungannya suhunya antara 21 sampai 27. Saat ini ya misalnya di Banjarbaru dan sekitarnya di Indonesia rata-rata di atas 30 ya karena masih ada gelombang El Nino dan sebagainya menyebabkan peningkatan suhu harian. Maka kalau kita tanam saat ini tidak bagus ya, harus menunggu mendekati musim-musim uh, musim penghujan di mana suhunya rata-rata hariannya agak turun ya mendekati 27, 27, 28, 29 dia bisa tumbuh dengan bagus. Ya nanti kita sesuaikan dengan umur panennya, kapan dia dipanen itu yang kemudian kita create, kapan kita melakukan proses penanaman dengan suhu lingkungan yang dirasa lebih ideal ya. Jadi suhunya antara 21 sampai 27 derajat dan pH pH tanahnya antara 4,5 sampai 7,5. Artinya di posisi kurang lebih yang pH yang netral. Juga dengan kadar air yang cukup yaitu antara 20 sampai 25 milimeter per miligram dari tanah yang digunakan. Ya. Kebanyakan varietas ubi ini dipanen pada umur 70 sampai 90 hari. Namun untuk hasil produksi yang jauh lebih besar ya untuk varietas tertentu, ya varietas dengan hasil tinggi itu dipanen lebih tua, yaitu di umur kurang lebih 120 hari. Bagaimana dengan potensi ubi? Ya, di Indonesia cukup luas ya, yang tercatat saat ini di Indonesia lebih dari 256.000 hektar. Jadi saat ini akan jauh lebih besar potensinya kalau kita browsing. Jadi artinya potensinya cukup besar ya. Kemudian produktivitasnya itu berkisar antara 4 sampai 15 ton per hektar. Agak jauh ya, nanti tergantung dari varietas yang ditanam, yaitu apakah varietas yang hasil tinggi atau yang biasa. Nanti pasti lingkungan tanah tertentu mereka akan coba mana yang lebih cocok atau menguntungkan. Itu yang kemudian ditanam. Nah, karena itu ada variasi dari produktivitas yang cukup signifikan, ya ada yang 4 juga sampai ada yang 15 ton per hektar. Hal lain yang juga berpengaruh antara lain adalah kesuburan tanah. Ya, tadi yang saya sebutkan iklimnya cocok apa enggak, dan varietasnya apakah yang
hasil tinggi atau yang biasa, ya. Dan juga bagaimana kita melakukan budidaya tanaman eh, apa namanya tanaman ubi ini. Ya, semakin bagus manajemen budidaya akan semakin bagus juga hasilnya. Nah, penelitian terakhir bahkan produksinya untuk yang varietas hasil tinggi itu ada yang mencapai hampir 40 ton per hektar. Jadi luar biasa. Ini bisa di-create untuk menghasilkan salah satu potensi untuk apa namanya bahan pakan ternak. Jadi seperti itu. Tanaman ubi jala ini banyak mengandung energi atau karbohidrat, terutama dari umbinya, dari buah atau umbinya, ya, yang kita kenal sebagai umbi, ya. Nah, sehingga pakan ternak jenis ini sepenuhnya digunakan sebagai substitusi untuk sumber energi langsung. Energinya cukup besar. Nanti kita lihat kenapa kemudian digunakan sebagai sumber energi langsung. Nah, kandungan energi dari ubi jalar ini 80-90% kalau kita hitung dari berat keringnya. Jadi luar biasa ya, dari berat keringnya itu dia 80-90% merupakan kandungan energi. Tapi kalau kita lihat dari berat basahnya, kalau kita kemudian hanya parut saja atau dicacah, itu hanya kandungan energinya hanya 18-35% dari berat segar atau berat basah. Oke, pada total bahan pakan dapat dicerna, ya, yang dari total bahan pakan yang dapat dicerna, berat keringnya itu ternyata setara dengan jagung atau kurang lebih setara dengan jagung. Apa artinya? Artinya dia potensial bahwa ubi jalar ini dapat digunakan sebagai pengganti atau substitusi dari tepung jagung atau jagung giling, ya, khususnya untuk ternak unggas. Jadi potensi ubi ini bisa digunakan sepenuhnya digunakan untuk alternatif bahan pakan unggas, ya, dan dia bisa menggantikan 25% dari keberadaan jagung giling. Artinya di posisi jagung ya. Kalau jagungnya digunakan dalam ransum 30%, dia bisa menggantikan 25% dari 30% itu. Ya, maksudnya seperti itu, bukan dari keseluruhan ransum. Paham ya? Jadi dari eh, komposisi yang ada di dalam ransum, kalau tepung jagungnya itu digunakan, misalnya ya, kalau kita hitung dalam gram, untuk pembuatan 5 kilogram, ya, 5 kilogram pakan itu jagung misalnya diperlukan 40% dari 5 kilo sekitar 2 kilo, maka dia menggantikan 25% dari 2 kilo itu. Jadi sekitar 20% dari 2 kilo, 500 gram atau setengah kilo. Seperti itu maksudnya. Jadi bisa menggantikan bukan langsung, tapi dari bahan tepung jagung karena dia sebagai substitusi dari jagung dalam bahan pakan. Jadi jagung yang digantikan persentasenya dari persentase yang komposisi jagung yang ada di dalam ransum. Nah, bagaimana dengan kandungan nutrisinya? Ya, kita bisa melihat bahwa dari zat makanan yang ada, dari 6 zat makanan aja, itu energi metabolisnya yang paling tinggi potensinya, yaitu sekitar 3.000 kilokalori per kilogram. Ya, proteinnya rendah saja 4,3%. Ya. Tapi yang bagus untuk unggas dia syaratnya rendah 2,3%. Ya. Jadi bagus digunakan memang untuk unggas ya. Walaupun untuk ternak besar bisa, tapi di ternak unggas dia punya potensi yang sangat bagus. Ya. Kemudian lemak kasarnya dia juga ada selain energi walaupun nggak besar ya. Kemudian ada bagian kecil pelengkap dari mineral yaitu kalsium dan fosfor yang jumlahnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang digunakan sebenarnya sebagai sumber karbohidrat atau sumber energi. Nah, ada kelemahan kalau kita kemudian akan melakukan bahan ini sebagai bagian dari bahan pengganti jagung. Pertama, dia memiliki kerapatan jenis yang kurang dari 580 gram per liter. Artinya, dia itu bersifat amba atau bulky. Jadi voluminus dia banyak tapi kemudian bobotnya rendah. Dengan demikian ini menyebabkan ayam mengalami kesulitan untuk meningkatkan intake atau konsumsi pakan dari tepung ubi jalar ini. Dengan demikian dia sulit untuk memenuhi kebutuhan energi per hari untuk pertumbuhan ayam yang optimum. Oleh karena itu memang digunakan sebagai
salah satu substitusi bahan, ya, tidak bisa sebagai bahan utama NFC karena dia bersifat voluminous seperti dedak. Ya, dedak tuh untuk dedak-dedak tertentu, apalagi yang tidak murni, tidak kualitas satu dua itu dicampur dengan sekam, dia bersifat amba atau voluminous atau bulky. Jadi konsumsi dengan bobot yang tidak terlalu banyak tuh udah terasa kenyang. Nah, ini juga merupakan salah satu kesalahan dari kelemahan dari ubi jalar ini. Itu yang pertama. Jadi dia bersifat voluminous atau amba atau bulky. Yang kedua, dia mengandung antitripsin yang akan menghambat pembentukan tripsin, ya, asam amino yang kemudian dilakukan di dalam tubuh ternak. Nah, itu kelemahannya. Nah, karena itu kita harus tahu sehingga kemudian kita bisa menanggulangi. Ya, kalau untuk apa namanya, karena digunakan sebagai sumber energi, maka kemudian sumber proteinnya harus kita perhatikan. Bisa dengan asam amino sintetik tambahan kalau memang kurang gitu ya, atau dengan sumber protein yang cukup, tepung ikan ya, akan membantu membuat kalsium dengan komposisi yang bagus ya, baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber protein seperti itu. Itu dua kelemahannya. Ya, bagaimana dengan teknologi pengolahannya? Ada dua teknologi pengolahan yang biasa digunakan. Pertama dengan pemanasan. Jadi dipanaskan atau dikukus ya, maka kemudian dari ubi jalar ini akan meningkat daya cernanya, ya, meningkatkan biologi value atau nilai hayati atau nilai dari pakan itu. Ya, dan bisa digunakan mencapai 20% dalam ransum setelah dilakukan pengukusan. Kalau tanpa tidak bisa sebanyak itu. Itu yang pemanasan atau dikukus. Ya. Kemudian yang kedua melalui pengolahan dengan teknologi penggilingan, pengepresan, kemudian ada pelleting ya, pelleting dan juga pengeringan. Nah, beberapa teknologi ini kenapa disatukan karena tujuannya sama. Dia merupakan cara eh, secara fisik ya, fisika, ini teknologi fisika digunakan untuk mengurangi ukuran partikel, ya, kemudian mengurangi kadar air ya, dengan pengepresan, saya dengan mengurangi kadar air dan juga udara yang ada. Makanya kemudian dengan melakukan proses penggilingan, pemotongan, pengeringan dan juga pelleting ini kerapatannya akan ditingkatkan dari semula tadi kelamaannya kan kerapatan jenisnya rendah. Dari semula 657,9 gram per liter, kemudian dia naik kerapatannya mendekati kerapatan jagung, yaitu sekitar 663,7 gram per liter. Semakin dia rapat, semakin banyak yang bisa dikonsumsi oleh unggas, karena semakin rapat dia semakin tinggi ya bobotnya. Tapi semakin tidak rapat, kerapatan jadinya semakin rendah, dia semakin ringan dan itu membuat konsumsinya kemudian jadi voluminous. Konsumsi sedikit terlihat kemudian ternak sudah kenyang. Iya. Nah, bagaimana melakukan proses pengeringan atau pemanasan itu? Ya, kalau pengeringan itu dilakukan pada suhu 90 sampai 120 derajat, ya, dengan panas materi atau disetting dengan oven. Ya. Nah, dengan lama sekitar 10 sampai 120 menit, dia akan mampu menghilangkan atau merusak atau mengeliminir antitripsin yang tadi ada di dalam ubi jalar itu. Seperti itu. Jadi apa namanya, dengan teknologi yang kedua ini diharapkan itu tadi ya, selain kemudian bisa merusak antitripsin, dia bisa meningkatkan kerapatan. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi partikel. Digiling itu kan akan mengurangi ukurannya lebih kecil, lebih rapat dan lebih bisa dipadatkan. Oleh karena itu dia akan lebih banyak untuk bisa digunakan. Ya, kemudian sama ya untuk pengepresan, pelleting dan pengeringan. Seperti itu, mengurangi kadar air, kadar udara sehingga kemudian kerapatannya bisa ditingkatkan. Itu teknologi yang kedua, ya, itu yang bisa dilakukan. Kemudian bagaimana dengan aplikasi penggunaan? Nah, dalam percobaan yang banyak dilakukan, umbi jalan ini bisa diberikan 30% di dalam ransum ayam pejantan strain Lokman dan tidak mempengaruhi kandungan baik protein maupun lemak dari daging. Ini percobaannya maksimal 30. Tetapi kalau ini kan percobaan trial error, artinya sampai seberapa besar bisa digunakan. Tetapi itu bukan yang optimal atau yang bagus untuk digunakan. Nah, apabila kita menggunakan ubi jalar atau tepung ubi jalar tanpa perlakuan,
maka kemudian banyak digunakan hanya maksimal di 100, di 10% saja dalam bagian ransum. Jadi 90% lainnya itu adalah bahan lain. Ya. Kalau tanpa perlakuan, maka ubi jalar hanya bisa digunakan maksimal 10%. Ini pada ayam broiler. Nah, lebih dari itu, maka akan mengurangi pertumbuhan. Akan tetapi kalau kemudian dilakukan perlakuan, penggunaannya bisa meningkat 2 kali lipat dari 10% menjadi 20% di dalam langsung. Ya, misalnya dengan dikukus seperti itu, dengan cara dipasang dikukus, di mana akan meningkatkan tadi nilai pakan atau biological value, nilai hayati dari eh, tepung umbi jalar atau ubi jalar ini dalam langsung broiler. Jadi langsung broiler bisa ditambahkan. Jadi kita bisa meringankan sedikit biaya dari pakan untuk ayam broiler yang luar biasa besar. Ada potensi untuk itu. Kemudian di sisi lain, kalau kemudian dia ingin menggantikan sebagian dari jagung giling ya yang kadang harga di pasaran sangat mahal dan langka, itu bisa disubstitusi dari proporsi jagung yang ada di dalam ransum, itu 25% dari proporsi jagungnya bisa digantikan. Jadi kalau di jagung ada digunakan 40%, berarti 25% dari 40%. Nanti kalau kita lihat dalam kilogramnya itu lebih mudah. Yang tadi ya misalnya kalau 10 kilo, kalau 40% jagungnya berarti 4 kilo gitu ya, maka yang diganti 25% dari 4 kilo. Jadi 4 kilo seperempat 1 kilo, berarti 1 kilo itu merupakan apa namanya tepung ubi jalar. Baru sisanya adalah jagung. Kenapa kemudian digantikan? Artinya secara ekonomis harganya juga lebih murah. Jadi kalau kita mensubstitusi jagung, maka harga langsung 4 kilogramnya akan lebih rendah. Nah, ini adalah potensi yang ada. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Eh, Mudah-mudahan dapat diterima seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.